sakit. Ya. Salsa izin. Oke. Terima kasih untuk sekretaris yang sudah menyampaikan kehadirannya. Untuk selanjutnya silakan yang menjadi kakaknya untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Silakan pimpin oleh satu orang ke depan kelas dan kita berdiri. Silakan. Indonesia yang mana tujuannya yaitu supaya kalian berpendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama, menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerjasama, dan juga mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dan bertanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Untuk sekarang coba perhatikan alur kerja yang akan kita lakukan, yaitu sekarang kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, silakan nanti ketika Bapak sudah dibagikan LKPD-nya, kalian kerjakan dari LKPD di masing-masing kelompok. Ya, nanti kita buat kelompok dulu yang berkaitan dengan apa? Dengan kerjasama di lingkungan kehidupan. Yang sudah paham semua? Silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat masing-masing. Sudah semua? Sudah. Akan membawakan di lembar kerja nanti ya akan kalian kerjakan. Sudah. Silakan Ibu. Coba amati gambar di sini. Amati dulu, ambil dulu gambarnya. Di sana ada kan alurnya di dalam KKPD. Amati gambar. Dari gambar tersebut ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kelompok berapa? Jelas 3. Jelaskan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari informasi ya, informasi untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Silakan kalian berdiskusi, lihat di buku paketnya ataupun tayangan. Saya akan mengantarkan atau memberikan sedikit pengantar tentang materi kerjasama. Perhatikan dulu ya. Wah, ini menyangkut kerjasama. Nanti kalian rangkum, dibuat hasil diskusinya untuk dicatat di LKPD, nanti dipresentasikan. Paham kira-kira? Paham. Di kerjasama itu ada melalui kehidupan sosial politik, kehidupan ekonomi, bidang kehidupan, terus dalam perdagangan dan keamanan, dan antar umat beragama pun juga ada. Nah, setelah itu barusan kita amati video ini. Dilaksanakan dengan baik ketika pelaku kerjasama memiliki rasa saling menghormati, rasa saling percaya, dan tidak membeda-bedakan status, golongan, pangkat, agama, dan lain sebagainya. Lalu apa saja landasan kerjasama dalam berbagai bidang? Yang pertama ada landasan IPU, yaitu Pancasila, terutama sila kedua, yaitu Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia. Konstitusional, yaitu pembukaan Undang-Undang dan pasal 13, serta dilakukan dengan melakukan pertukaran pelajar. Sudah selesai? Untuk selanjutnya silahkan diskusikan di masing-masing kelompok ya. Dalam kerja kelompok perlu kalian ingat ya bahwa ini adalah teknis yang
silakan. Sudah selesai semua? Untuk selanjutnya yaitu kalian harus menyampaikan hasil kerja kelompoknya, yaitu mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Saya akan sampaikan dulu aturannya. Ketika berdiskusi membuat kesepakatan tentang tata tertib dan dalam presentasi nanti ketika ada yang kalian bertanyakan, aturannya yaitu setiap peserta didik harus saling menghormati satu sama lain ya. Terus ketika ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, kalian harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Terus dalam penyampaian pendapat ataupun ingin menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh Bapak, karena di sini Bapaknya sebagai moderator untuk menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya berbicara secara bergantian, tidak boleh berbarengan ataupun tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Paham ya aturannya seperti itu? Oke. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Mau dari kelompok mana dulu? Yang silakan presentasikan ke depan. Kelompok 5 ya. Coba hasil diskusi kalian apa yang didapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah. Sudah jelas Pak semua? Sudah. Yang barusan itu kerjasama antar anggota masyarakat ya, anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu memperkokoh adanya persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa yang presentasi? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3, silakan. Ya, jadi intinya dalam lingkungan sekolah itu harus ikut berpartisipasi aktif, terus melaksanakan aturan sekolah, barusan adanya sebuah kerjasama untuk saling percaya dan bertanggung jawab. Ya, barusan yang sudah dipaparkan. Terima kasih untuk semuanya. Kita dari diskusi menyangkut materi itu di akhir untuk kesimpulan. Bapak sebelum menyampaikan atau memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran, dari kalian siapa yang pandai untuk menyimpulkan? Silakan, siapa namanya? Rapi ya? Ya, silakan Rapi, sampaikan dari kesimpulan pembelajaran barusan. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan belajar sekolah dalam memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk mementaskan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan melibatkan masyarakat. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun nasional dengan membayar pajak, menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dalam Hari Besar Nasional diantara oleh pemerintah, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari masyarakat. Sudah? Segitu? Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan?
kesimpulan apa sudah cukup? Sudah cukup. Jelas? Barusan jelas simpulannya? Jadi simpulannya intinya kita harus bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi dengan adanya kerjasama itu semua pekerjaan akan mudah, semua tujuan akan tercapai atau terlaksana dengan mudah kalau kita bekerja sama. Tapi di samping saling menghormati, menghargai orang lain, pendapat orang lain, dan kita harus memiliki jiwa tanggung jawab. Terus kita harus juga memiliki jiwa yang menghargai orang lain, pendapat orang lain. Oke, itulah simpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang kerjasama. Untuk selanjutnya untuk refleksi ya, untuk refleksi siapakah yang bisa mengemukakan pendapat dari pembelajaran barusan, apa manfaatnya kita belajar kerjasama yang barusan. Ada yang pandai? Siapa? Resti ya? Resti, oh Resti. Pendapat Resti bagaimana manfaat dari pembelajaran ini? Dengarkan ya. Pekerjaan menjadi mudah, ringan, dan lebih cepat. Pekerjaan lebih mudah dan ringan sehingga lebih cepat dengan adanya sebuah kerja sama. Oke, makasih. Itu manfaatnya. Jadi kita harus bekerja sama supaya pekerjaan lebih ringan. Selanjutnya, sikap apa yang kalian peroleh dari barusan? Siapa? Wira. Sikap apa yang akan diperoleh oleh kalian? Tanggung jawab dan kerjasama. Bertanggung jawab dalam kerja sama. Jadi bertanggung jawab ya. Oke. Selanjutnya dari pembelajaran barusan, keterampilan apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran ini? Siapa yang mengungkapkan? Keterampilannya apa? Itu Royong. siapa? Padang. Itu gotong royong. Keterampilan dalam bergotong Royong. atau bersama-sama, misalnya contoh kita di kelas mengadakan sebuah kerja kerjasama, kita terampil ya. Selanjutnya yang terakhir ya, renungkan kembali apa yang akan terjadi. Nah, apa yang akan terjadi jika dalam hidup ini selalu terjadi kerjasama yang baik? Hubungan masyarakat semakin lebih erat. Hubungan masyarakat semakin lebih erat dengan adanya kerja Sama. Itu salah satunya dan yang lainnya. Jadi intinya dengan apa yang terjadi jika dalam hidup ini selalu terjadi kerja. Untuk selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan post test, tes akhir. Silahkan sekarang waktunya 5 menit dari 5 nomor, kerjakan masing-masing atau secara individu ya. Silakan kerjakan dulu. Punya 5 menit post test, soalnya ada di LKPD. Silakan kumpulkan sini. Ini masing-masing silakan kumpulkan di sini ya. Kasih nama sudah. Semua mengumpulkan. Terus selanjutnya kalian ada penugasan pembekalan untuk di rumah. Coba kalian tuliskan bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong yang telah kalian lakukan di sekolah. Baca juga di buku paket ya. Di buku paket materi tentang paket PPKN itu tentang bab 6 tentang daerah dalam kerangka NKRI. Mungkin dalam pembelajaran ini cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk ditutup sama doa, silahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa